Hai everyone, hai sobat planters. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Saputra Sitompul dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Agroteknologi, Prodi Agribisnis, kelas Agribisnis A dengan NIM 253307621057. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai stasiun pemurnian minyak perkebunan kelapa sawit. Dan sekian dari saya, terima kasih. Awal perjalanan minyak dari scrub press ke stasiun pemurnian, setelah tandan buah segar diolah, digester, dan diperas menggunakan scrub press, minyak yang dihasilkan tidak langsung jernih. Minyak tersebut masih bercampur dengan air, pasir, serat halus, residu buah, dan getah tanaman. Campuran ini disebut crude oil mixture. Dari sini, minyak kasar dialirkan ke fat pit atau penampungan untuk menurunkan kadar pasir dan partikel besar. Suhu pada tahap ini dijaga agar minyak tetap cair sebelum masuk ke proses klarifikasi berikutnya. Selanjutnya, masuk ke tahap klarifikasi. Proses klarifikasi adalah proses inti yang bertujuan memisahkan minyak dari air dan lumpur. Di tahap ini, minyak dipanaskan hingga mencapai suhu sekitar 90-95 derajat Celcius. Mengapa dipanaskan? Karena semakin panas minyak, semakin rendah visikotasnya, sehingga pemisahan menjadi lebih mudah. Minyak yang telah dipanaskan kemudian masuk ke clarifier tank. Di dalam tangki besar ini, pemisahan terjadi secara alami melalui proses pengedapan. Minyak yang lebih ringan akan naik ke permukaan, sementara air dan kotoran yang lebih berat akan mengendap di bagian bawah. Proses ini membutuhkan kestabilan suhu dan waktu pengendapan yang cukup agar minyak yang naik benar-benar bersih. Nah, selanjutnya proses pemisahan lanjutan menggunakan purifier. Meskipun sudah melalui klarifikasi, minyak sawit tetap mengandung partikel yang sangat halus yang tidak bisa dipisahkan hanya dengan pengendapan. Untuk itu, minyak kemudian masuk ke mesin bernama purifier. Purifier bekerja dengan cara memutar minyak dengan kecepatan tinggi. Gaya sentrifugal ini membuat minyak, air, dan kotoran terpisah sesuai dengan berat jenisnya. Minyak yang lebih ringan bergerak ke bagian tengah, sementara kotoran dan sisa air terdorong ke bagian luar dan dibuang melalui saluran khusus. Hasilnya adalah minyak dengan tingkat kejernihan yang lebih tinggi. Selanjutnya, mengurangi kadar air. Tahap drying. Minyak sawit yang keluar dari purifier masih mengandung sedikit air. Kadar air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan minyak cepat rusak, menjadi keruh, dan mengalami peningkatan asam lemak bebas atau disebut FFA. Karena itu, minyak memasuki proses pengeringan. Ada dua tahap metode yang bisa digunakan, yaitu pemanasan dan vacuum drying. Pada pemanasan, minyak tetap dijaga pada suhu tertentu agar air menguap. Sementara pada sistem vakum, tekanan udara diturunkan sehingga air lebih mudah menguap pada suhu lebih rendah. Target dari proses ini adalah menurunkan kadar air hingga di bawah 0,1%. Selanjutnya, proses penyaringan menjamin minyak benar-benar bersih. Untuk memastikan tidak ada partikel kecil atau serat yang tertinggal, minyak melewati proses penyaringan. Biasanya digunakan filter screen atau left filter untuk menangkap kotoran yang ukurannya sangat kecil. Sekalipun tahap penyaringan ini berfungsi meningkatkan stabilitas minyak, menjaga warna minyak tetap cerah, serta mencegah penumpukan kotoran saat minyak disimpan di tangki. Selanjutnya, penyimpanan di tangki penampung atau stroke tank. Setelah seluruh proses pemurnian selesai, minyak yang sudah bersih disimpan di dalam stroke tank atau tangki penyimpanan yang ukuran dan kapasitasnya yang cukup besar. Tangki ini dilengkapi dengan sistem pemanasan yang menjaga suhu minyak pada kisaran 45 hingga 55 derajat Celcius. Tujuan pengaturan suhu ini adalah agar minyak tidak mengeras dan tidak mengalami perubahan bentuk. Selain itu, kondisi tangki juga harus dijaga agar tidak terjadi kontaminasi dari luar, sehingga kualitas minyak tetap stabil hingga saat pengiriman. Nah, selanjutnya itu ada pengujian kualitas minyak di laboratorium. Sebelum minyak dinyatakan layak dikirim, bagian laboratorium melakukan serangkaian uji kualitas. Beberapa parameter penting yang diuji meliputi FFA, Free Fatty Acid, menentukan tingkat kemurnian dan kesegaran minyak. Moisture Importers memastikan kadar air dan kotoran sangat rendah, sitas dan viskositas, memeriksa karakteristik fisik minyak, warna minyak, memastikan minyak tidak gelap atau teroksidasi. Jika semua parameter memenuhi standar, minyak siap dikirim ke pabrik
hilir untuk diolah menjadi minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, hingga biodiesel.